Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang mata kuliah yang Ibu ampu, yaitu pengawasan lembaga keuangan syariah. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Di dalam pengawasan bank ada 6 prinsip atau metode. Yang pertama itu adalah pengaturan dan regulasi. Dalam melakukan pengawasan, semakin baik pengaturan dan regulasinya, maka akan semakin baik pula kinerja kita dalam melakukan pengawasan. Yang kedua itu adalah pengawasan tidak langsung atau off-site supervisor. Yang dimaksud itu adalah kita melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui laporan-laporan yang kita terima dari bank yang bersangkutan. Yang ketiga itu adalah pengawasan langsung atau pemeriksaan on-site supervisor, yang dimana kita melakukan pengawasan itu secara langsung kepada bank dalam melakukan transaksi. Yang keempat itu kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Dalam melakukan pengawasan, kita harus melakukan kontak dan komunikasi yang teratur dengan bank agar pengawasan yang kita lakukan itu baik dan tidak akan melakukan miskomunikasi. Yang kelima itu adalah tindak remedial atau penerapan sanksi. Jika kita dalam melakukan pengawasan, suatu bank tersebut melakukan sebuah penyelewengan atau melakukan kesalahan, maka pengawas atau pengawasan kita bisa memberikan remedial atau sanksi kepada bank yang bersangkutan ataupun kepada pegawai yang terinfeksi melakukan kesalahan. Yang keenam itu adalah kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Langsung saja pertanyaan yang kedua adalah jelaskan prinsip operasional LKS. Dalam melakukan operasional, LKS memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama itu adalah keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Keadilan di sini adalah bagi hasil keuntungan sesuai kontribusi masing-masing pihak, sesuai dengan kontribusinya. Yang kedua itu adalah kemitraan. Kemitraan di sini adalah kesetaraan antar pihak yang bekerja sama, baik pengelola maupun pemilik modal. Yang ketiga itu transparansi. Dalam melakukan operasionalnya, LKS melakukan laporan secara terbuka dan bersinambungan kepada nasabah. Yang keempat adalah universal. Universal di sini adalah LKS tidak melihat dari suku, agama, ras, dan negara lain yang ingin melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Pertanyaan yang ketiga itu adalah manajemen bank yang buruk ditandai dengan jika suatu bank dikatakan buruk jika ditandai dengan satu, kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua itulah mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi risiko serta tidak bisa mengatasinya. Yang ketiga itulah kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat itulah penilaian aset yang tidak realistis. Yang kelima itulah dalam melakukan klarifikasi kualitas pembiayaan sama tidak transparansi. Yaitu saja yang saya bisa jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma biqilaq wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.